Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan mahasiswa mata kuliah fikih jinayah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di perkuliahan kita di mata kuliah fikih jinayah, di mana pada kesempatan materi kali ini kita akan membahas tentang ijtima'u hududillah, ya, di mana maksudnya adalah persoalan yang membahas bagaimana seandainya ada orang yang melakukan tindak pidana, sementara tindak pidana tersebut tidak hanya satu saja, melainkan banyak tindakan yang dia lakukan atau banyak tindakan pidana yang dia lakukan, sehingga dibahas dengan ijtima, berkumpulnya sanksi-sanksi hudud, ya, pada diri seseorang. Di dalam fikih jinayah ada beberapa kemungkinan seandainya seseorang itu melakukan tindak pidana. Pertama adalah ijtima'u hududillah. Ada had atau sanksi-sanksi yang melekat pada si pelaku, di mana pelaku tersebut ya melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hak-hak Allah, ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua adalah pelaku tersebut melakukan tindakan kriminal yang tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang dan berbeda antara tindakan pidana yang dia lakukan di satu ketika dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya di satu ketika yang lain, dan tindak pidana itu semuanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia, dalam bahasa fikihnya ijtima'u hududil adami. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah ketika orang tersebut melakukan tindak pidana, tetapi tindakan pidana tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah yang dilanggar maupun dengan hak-hak manusia yang dilanggar. Maka bagaimana hukum Islam di sini adalah fikih jinayah itu memberikan pandangan atau ketetapan hukumnya. Nah, pada sesi pertama kita membahas tentang ketika tindak pidana tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah yang dilakukan secara berulang atau berbeda oleh satu orang, maka kemudian bahasanya di sini ada tiga. Pertama, seandainya ada orang yang melakukan tindakan pembunuhan, ya, kemudian ada orang yang melakukan tindakan pembunuhan dengan selain pembunuhan. Berarti yang pertama tadi pembunuhan pertama, kemudian pembunuhan kedua, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini orang yang melakukan tindakan pembunuhan dan tindakan pidana lain, ya, bukan hanya membunuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah ijtima'u ghairil qatli. Ya, dia tidak sampai membunuh orang lain tetapi tetap melanggar hak-hak Allah. Ya, tetapi ya selain dia melakukan tindak pidana tersebut, bentuk tindakannya tidak hanya satu macam. Nah, kalau pada kasus yang pertama tadi, ijtima'u hududillah minal qatli, misalnya adalah berkumpulnya, terhimpunnya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terhimpun berarti tidak hanya satu, ya. Yang dia lakukan berkaitan dengan pembunuhan itu misalnya seperti ini. Orang itu melakukan zina. Nah, itu kan hudud ya, adik-adik, ya. Diancam dengan had. Nah, ternyata zinanya tidak hanya zina biasa tetapi zina muhson. Arti zina muhson adalah orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinaan, kan hukumannya sampai meninggal. Nah, di saat yang sama dia kemudian juga melakukan tindak pidana lainnya yaitu murtad atau riddah. Kemudian yang kedua zina muhson serta meninggalkan sholat. Ini tetapi nomor dua ini panjang pembahasannya, jadi tidak orang yang meninggalkan sholat terus dibunuh itu tidak, Mas adik-adik. Kemudian yang ketiga yaitu zinal muhsan ma'al qatli fil muharabah. Dia berzina di saat waktu lainnya dia juga mempunyai tindak pidana lainnya, yaitu misalnya dia memberontak atau membegal dan sebagainya. Nah, ini bagaimana seperti itu jika ada orang yang melakukan tindak pidana dengan bermacam-macam tindakan,
pidana, tetapi ya tindakan tersebut dilakukan secara berbeda dan hukumnya sama, hukumnya dibunuh. Maka di dalam fikih siyasa itu putusan hukumnya innahu atau annahu yaktafi bil qatli. Ya dicukupkan ya dibunuh. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Misalnya kan zina muhson, kemudian juga membegal, membunuh ya. Maka cukup satu kali saja dibunuh, tidak perlu diadakan tindak pidana secara berulang-ulang. Jadi setelah dibunuh lagi. Maka ini tidak disyariatkan seperti itu. Atau misalnya ya bukannya tidak dibunuh ya, dia dibikin sebuah metode atau cara untuk dihukum secara double-double. Itu maksudnya seperti itu ya. Ya, pokoknya cukup satu kali saja dia dibunuh. Ya, kalau membunuh orang lain ya dibunuh gitu saja. Jadi tidak perlu ditambahi dengan sanksi-sanksi yang lain. Seperti itu. Nah, di slide ini kita akan membahas bagaimana jika ada yaitu tindak pidana yang dilakukan lebih daripada satu kali tetapi tidak berkaitan dengan pembunuhan. Ya, misalnya orang yang zina tidak muhson serta juga melakukan tindak pencurian. Kalau zina tidak muhson kan hukumannya tidak sampai rajam meninggal. Kemudian pencurian kan hanya dipotong tangan. Bagaimana atau orang yang berzina atau orang yang mencuri dengan orang yang mabuk-mabukan. Mencuri itu ada sanksinya, tidak sampai meninggal. Mabuk-mabukan itu juga ada sanksinya, tidak sampai meninggal. Bagaimana seperti itu? Maka idza takarrara al-jinsu al-wahid minal haddi qabla iqamatihi kafa haddun wahidun bila khilaf. Seandainya jenisnya itu sama, selama itu belum diberikan sanksi, dieksekusi putusan sanksinya, putusan hukumnya, maka dia cukup dihukum dengan satu bentuk hukuman. Jadi kalau misalnya dia itu mabuk, ya, kemudian hukumannya itu dicambuk sekian kali, maka mabuknya berapa kali pun seandainya sebelumnya memang belum dihukum ya cukup satu kali itu saja yang dieksekusi, kecuali setelah mabuk dihukum masih mabuk lagi dihukum lagi, mabuk lagi dihukum lagi, seperti itu. Nah, tetapi kalau bentuknya tadi berbeda-beda, ghairul qatli min ajnasi mukhtalifatin idza istamaat hududu ghairil qatli min ajnasin mukhtalifatin wajaba iqamuha bila khilafin. Seandainya orang melakukan tindak pidana, kemudian bentuknya beda-beda, satunya mencuri, satunya kemudian mabuk, maka hukuman mencurinya diberikan sendiri, hukuman mabuknya diberikan sendiri, tidak diwakili oleh dengan salah satu bentuk hukuman. Jadi kalau mencuri diginikan, maka setelah itu dihukum lagi dengan mabuk, putusan hukumnya apa? Dibeginikan, seperti itu. Nah, seperti ini bentuknya. Misalnya haddus sirqah ma haddis zina bil jildi. Ya, orang yang mencuri kemudian melakukan juga perzinaan yang tidak sampai ke muhson, ya. Kemudian haddus sirqah ma haddis surbi. Tadi disampaikan yaitu harus dihukum sesuai dengan bentuk dan macam tindak pidana yang dia lakukan. Lalu bagaimana Pak Topo? Mana yang lebih didahulukan antara kedua atau ketiga keempat tindak pidana tersebut? Mana yang harus diberi sanksi? Ya, di sini dijelaskan al-hududu ghairul qatli yajuzu taqdimu ba'diha ala ba'din. Ya, boleh mana saja yang didahulukan dengan catatan idza jitama'at al-hududu al-mukhtalifatu fi syiddati budi abil akhaffi minha. Atau ya, seandainya sanksi-sanksi tersebut itu bermacam-macam, dilihat ditinjau dari berat dan ringannya sanksi, maka yang didahulukan adalah yang lebih ringan. Misalnya
orang yang minum minuman keras sekaligus berbuat zina. Itu tidak dia mana dulu yang lebih dia lakukan, tetapi mana yang lebih ringan ya. Misalnya dia berbuat zina kemudian sambil minum khamr atau minum khamr dulu berbuat zina, maka had berbuat zina itu lebih berat daripada had atau sanksi minum minuman keras, sehingga sanksi minuman keras dijalankan dulu, setelah itu baru disanksi dengan sanksi atau hukuman zina. Nah, kemudian kalau seandainya sama dalam beratnya itu sama, maka ya terserah mana yang lebih didahulukan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi ya, fayang tadziru bil haddi atsani fi intifa'il khaufi minadh-dharari bi iqa'il haddil akhar. Dengan catatan harus ada fatroh atau ada jeda waktu, sehingga tidak boleh orang itu langsung dihukum sedemikian rupa berterus menerus, harus ada jeda supaya dia tidak menimbulkan, hukuman tersebut tidak menimbulkan yaitu kerusakan yang berakibat kepada si pelaku. Jadi misalnya setelah dicambuk minuman keras ya dilerem nih, diistirahatkan dulu, atau ya, diberi jeda dulu sampai kemudian orang itu siap untuk menerima hukuman yang kedua. Tadi sudah berkaitan dengan pembahasan sanksi had yang berkaitan dengan hak Allah yang dilanggar. Kemudian yang kedua tentang ijtima'u hududil adami. Bagaimana jika tindak pidana yang berulang atau berangkap atau terus-menerus ya, tidak hanya satu kali itu, dan berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka di sini ya, bentuk pertama, idza istama'a adadun minal hudud wa kanat min jinsin wahidin wa sababuha wahidun lam yuqa minha illa wahid. Jika ada beberapa macam sanksi yang dari satu jenis, sebabnya juga satu, maka tidak dihukum kecuali dengan satu putusan saja. Ya, satu putusan saja. Misalnya jiwit, ya, jiwit itu kan tidak boleh, jiwit temannya sendiri itu tidak boleh. Ngaplok, ya. Nah, kemudian ngaploknya 5 kali, ya sudah, tidak ditambahi dengan bentuk hukuman lain, ya dikaplok saja 5 kali. Ngaploknya 7 kali, ya cukup dikaplok 7 kali, kisosnya itu adik-adik ya. Tidak sampai berarti kaplok didoni. Nah, itu ngidoni ini wis melebihi putusan hukum, itu zalim. Sebelumnya itu jenggung, ya dijenggung, tapi jenggung tidak masuk pidana ya. Ya pokoknya yang menyakiti. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, idza ijtama adadun minal hududi liwahidin wa kana sababu mukhtalifan wa jinsu mukhtalifan au uqiat kulluha. Ya. Misalnya ada orang ya, melakukan tindak pidana yang berlainan, bentuknya lainan, maka dan sanksinya berlainan, maka juga harus semuanya dilakukan. Putusan hukumnya harus sesuai dengan metode yang tadi. Ya, seperti awal tadi. Misalnya dia ngaplok, kemudian nendang, banting, jotos ya. Ngaplok kan pakai tangan terbuka kan. Nendang pakai kaki, jotos pakai tangan, tetapi dengan tangan tergenggam. Maka hal tersebut tindak pidananya, hukumannya harus 3 bentuk, ya dikaplok, ya ditendang, ya dijotos. Itu kisosnya seperti itu maksudnya. Itu uqiat kulluha, semuanya diberikan. Tetapi harus diingat lagi, seandainya ada bentuk-bentuk tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang, kemudian itu bisa dilihat mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat, maka harus didahulukan yang lebih ringan. Misalnya banting sama ngaplok, itu kira-kira sakitan mana atau berat mana? Seandainya dibanting langsung semaput, dikaplok tidak sampai semaput, maka harus didahulukan kaploknya tadi, cetak, setelah itu baru dibanting. Tapi kalau misalnya ternyata tindak pidananya itu ketika dikaplok itu pingsan korbannya, dan setelah siuman dia dibanting tidak pingsan, oh berarti dibanting dulu ya,
dibanting dulu sesuai dengan kadar saat kapan dia membanting, bagaimana dia membanting, kemudian berarti kaplok sampai dia itu pingsan. Ya tetap satu kali saja, tidak boleh dikaplok satu kali tidak pingsan, 2 kali itu tidak, dia 1 kali saja, ya sekeras bagaimana orang itu dikira-kira bisa pingsan. Seandainya sudah keras tidak pingsan, ya itu sudah urusan lain. Ini tindak pidana hukuman-hukuman berikut yang ada di dalam fikih jinayah. Nah, setelah itu adalah persoalan ijtima'u hududil adami ma'a hukukillah. Oh ya, ini potongan-potongan dari kitab adik-adik yang saya letakkan di sini, yang saya ringkas sekali. Tentu kalau ingin baca lebih dalam nanti sudah saya kirimkan kalau tidak salah filenya ya. Berkumpulnya hududul adami, ya hak-hak berkaitan dengan manusia, tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia, ma'a hukukillah, tindak pidana yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Misalnya di sini ada 3 bentuk: bunuh dengan membunuh, kemudian membunuh dengan selain membunuh, ya, dan seterusnya. Bagaimana pandangan fikih siasat terhadap bentuk-bentuk tindak pidana tersebut? Beberapa poin putusannya. Idza istama al-qatlu li haqqillah wal qatlu li haqqil adami, qudima al-qatlu li haqqil adami. Fayuqaddamu al-qatlu qisasan 'alal qatli liriddah. Seandainya ada orang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, pertama karena dia melanggar hak-hak manusia, kedua dia karena melanggar hak Allah. Misalnya apa itu Pak Topo? Dia melakukan tindak pidana pembunuhan, itu kan melanggar hak Allah, juga hak melanggar manusia, tetapi lebih dominan terhadap hak manusia. Dia melakukan pembunuhan, maka dia melanggar hak manusia. Kemudian di saat yang sama dia juga kemudian murtad, di mana ancaman hukumnya mati ini adik-adik. Maka mana yang lebih dahulukan? Meskipun sama-sama dibunuh, maka hukuman bunuh itu didahulukan terhadap hal yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi dia dibunuh karena dikisos, ya, bukan dibunuh karena dia murtad. Karena dia murtad, tapi karena dikisos. Nah, kenapa seperti itu? Wajhu takdimil qatli li haqqil adami alal qatli haqqillah, anna haqqal adami mabniun alal masyakha wa haqqullahi mabniun alal musamaha. Karena hak Allah itu adik-adik mabni alal musamaha. Artinya seandainya hak Allah itu dilanggar, maka sesungguhnya betapapun diancam dengan ancaman yang sangat berat maupun ringan, tetapi tetap mabni alal musamaha. Seandainya Allah itu berkenan untuk mengampuni, maka di dosa orang tersebut akan diampuni sebesar apapun. Tetapi kalau berkaitan dengan hak manusia, itu kan mabniun alal musyamahah, ya perseteruan. Orang dibunuh keluarganya ya tentu marah, dan marahnya orang itu ya menjadi perseteruan yang harus diputuskan apakah ahli warisnya menghendaki kisos, diat, atau dimaafkan sama sekali. Tetapi kalau berbuat dosa yang berkaitan langsung dengan Allah itu, ya Allah Maha Mengampun, bisa diampuni meskipun dosanya sangat besar, atau bisa juga oleh Allah akan dihukum seketika atau nanti ditangguhkan sampai di akhirat. Sehingga seketika ada 2 bentuk hukuman yang berbeda dengan sebab berbeda, satu berkaitan dengan hak Allah dan satunya berkaitan dengan hak manusia, maka yang didahulukan adalah yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, di slide ini kita lanjutkan ya. Ada beberapa persoalan. Idza kana tangfidu ahadil haddaini yafutu bihi mahalul hadilam yakun tangfidu ghairu haddin wahidin. Seandainya ada 2 bentuk eksekusi hukuman, yang 2 bentuk tersebut ternyata menghilangkan mahalal hukum. Ya, mahalul had, mohon maaf ya. Mahalul had itu anggota tubuh ya yang kemudian dikenakan sanksi. Misalnya mencuri kan dipotong tangan ya, kemudian apa itu mukul tangannya temannya ya, misalnya memukul tangan temannya yang kiri dengan palu. Nah, kemudian dia juga mencuri, maka bagaimana seandainya di
eksekusi Pak Topo, apakah itu dipalu dulu kemudian dipotong tangannya atau bagaimana? Seandainya ternyata ya ketika sebelum dieksekusi itu dia telah melakukan tindak pidana mencuri dan kemudian dipotong tangannya, ternyata setelah dipotong tangannya ada temuan lagi bahwa orang itu tidak hanya mencuri tetapi telah memukul orang lain dengan palu menggunakan tangan kanannya. Dan ternyata tangan kanannya itu sudah dipotong, maka bagaimana? Nah, maka tidak boleh dicarikan ganti dengan tangan kiri karena makhalul haddinya, tempat anggota tubuh yang seharusnya dihukum itu sudah tidak ada. Kemudian idza kana tangfidu ahadil haddaini yafutu yufawitu apa yafutu nih adik-adik. Mohon maaf kalau saya salah bacanya ya. Yang artinya menghilangkan yufawitu mahalal haddi kudima tangfidu hududil adami. Seandainya dua bentuk had atau sanksi tersebut menghilangkan yaitu mahalul had, mana yang harus diberikan hukuman, kudima tangfidu hududil adami, maka yang harus didahulukan adalah had atau sanksi yang berkaitan dengan hak manusia. Misalnya apa ya ini? Ya, misalnya mencuri, dan mencuri itu adalah hak Allah. Kemudian memukul itu hak manusia. Ya seperti tadi, contohnya seperti tadi, tapi nanti kasusnya seperti ini misalnya. Ya, orang sudah ketahuan, dia memukul orang lain, juga ketahuan mencuri. Ya, karena mencuri nanti dipotong tangannya, kalau memukul hanya dipukul saja, maka sebelum dipotong tangannya, kalau memang sudah ketahuan seperti itu, maka hak yang berkaitan dengan hak manusia harus dijalankan dulu. Misalnya tadi memukul atau memalu, ya kan, atau mengegir itu melempar gir dengan tangan kanan sampai orang yang digir itu meninggal. Oh bunda, orang yang digir itu terluka, maka tangan kanannya tadi harus dikisos dulu. Setelah dikisos, baru had pencurian yang berkaitan dengan hak Allah itu dijalankan. Nah, idza kana tangfidu hadil hadaini la yufawitu bihi makhalul had la yafutu bihi makhalul hadi nafadza jami'an. Nah, ini seperti itu tadi. Kalau memang tidak menghilangkan salah satu dari makhalul hadnya, dua bentuk atau lebih daripada dua bentuk sanksi yang tidak menghilangkan makhalul had, maka semuanya dijalankan. Ya dipukul, ya dipotong tangan. Nah, 13 materi yang telah disampaikan tadi poin-poinnya ya, nanti bisa kita lihat waktunya. Idealnya 13 itu nanti tersampaikan dengan baik semuanya. Tetapi seandainya ada hal-hal yang menghendaki ada penambahan materi, nanti ya tidak masalah kita tambahkan, atau mungkin waktunya habis ya tidak sampai 13 karena luasnya persoalan yang perlu dibahas, bisa jadi dari 13 tadi dikurangi menjadi 10 atau 11. Begitu kawan-kawan, pertemuan perdana pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, pertemuan perdana pada kesempatan video kali ini ya, saya mohon maaf tidak mengajak tatap muka kepada panjenengan atau tatap maya di pertemuan perdana, tetapi saya harapkan semoga tidak mengurangi kesemangatan kita untuk melanjutkan yaitu perkuliahan kita atau pembelajaran kita di mata kuliah fikih siasah. Dan perlu dipahami adik-adik, nanti PDF referensi materi yang saya sampaikan kepada panjenengan harap dibaca, dipelajari sebagai bahan diskusi seandainya panjenengan ingin membuka ruang diskusi dengan bertanya, menyela, membantah, menguatkan terhadap apa yang disampaikan oleh teman kalian atau apa yang disampaikan oleh Pak Topo. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adik-adik terkait tentang ijtima'ul hudud, bagaimana pandangan fikih jinayah terkait tentang kemungkinan tindak pidana yang dilakukan secara berbeda
secara jenisnya sama, hak yang dilanggar itu berkaitan dengan Allah dan hak manusia, maka itu tadi sekilas terkait tentang pandangan-pandangan di dalam fikih, yaitu jinayah. Nah, tentu kalau hanya mendengarkan dari Pak Topo tadi bisa jadi kurang puas, maka buku-buku referensi yang berbahasa Indonesia panjenengan baca dengan baik dan benar. Seandainya ada pertanyaan, silahkan melontarkan pertanyaan di grup WhatsApp kita. Adapun tugas, silahkan kalian kerjakan sebagaimana biasanya, yaitu di Google Classroom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.